Prestasi baru kembali hadir untuk Indonesia. Anak bangsa akhirnya memproduksi film animasi anak dengan judul Jumbo dan berhasil meraih lebih dari 5 juta penonton di hari ke-20 penayangannya. Ini menjadi pencapaian yang tak hanya mengejutkan industri film nasional, tetapi juga menandai lahirnya fenomena baru di layar lebar atas pencapaian Jumbo. Film animasi Jumbo adalah film karya anak bangsa yang disutradarai oleh Rian Adriandi. Tidak hanya menjadi sutradara, Rian juga menjadi salah satu animator dari 400 animator di Indonesia yang terlibat dalam pembuatan film ini. Film animasi yang diproduksi oleh Visinema Studios menceritakan kisah petualangan seorang anak bernama Don selaku tokoh utama bersama sahabat-sahabatnya. Bak sebuah kapsul waktu yang membawa penonton kelahiran 1981 sampai 1996 kembali ke memori masa kecilnya. Film ini mengajak penonton untuk merenungkan tentang pentingnya persahabatan, keberanian, dan empati. Melalui petualangan Don, kita belajar bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing, dan bahwa mendengarkan adalah kunci untuk memahami dan terhubung dengan mereka. Baik, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Rian Adriandi, selaku sutradara film Jumbo. Halo, selamat siang Mas Rian, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Terima kasih udah diundang. Iya, sama-sama. Mas Rian, selamat ya. Film Jumbo sudah memasuki 5 juta penonton. Kalau boleh tahu Mas Rian, update terkini berapa sih jumlah penonton film Jumbo saat ini? Tadi malam itu masuk ke angka 5,3 juta. 5,4 juta. Jadi masih berjalan. Mungkin sebentar lagi 5,8 juta, mendekati 6 juta. Wow, luar biasa sekali. Kita harapkan terus meningkat ya jumlah penontonnya Mas Rian. Mas Rian, untuk mengawali perbincangan kita, ini kan kalau boleh tahu melibatkan 400 animator Indonesia dengan jangka waktu ini 5 tahun. Ini bagaimana kalau boleh diceritakan proses kreatif di balik film Jumbo ini, Mas Rian? Jadi kalau proses kreatifnya sendiri bahkan mulai dari 2019 akhir ya gitu, karena saya bergabung di Visinema Studios, studio storytelling yang fokus pada konten yang baik untuk anak dan keluarga di Indonesia. Kemudian kami melihat data statistik yang membuat kami resah bahwa tontonan yang baik untuk anak dan keluarga di Indonesia itu sedikit sekali, bahkan di bawah 1%. Dan kami juga merasa bahwa banyak sekali praktik bullying yang masih terjadi di usia sekolah, dan kami merasa bahwa kami punya kemampuannya sebagai seorang kreator dan pencerita untuk bisa menyampaikan sebuah cerita dalam medium animasi gitu, apalagi yang menurut kami belum terlalu banyak dieksplor di Indonesia gitu, sehingga muncullah ide untuk membuat sebuah film layar lebar animasi yang memiliki kedekatan dengan kehidupan keseharian anak di Indonesia gitu. Awalnya seperti itu. Kemudian ketika ceritanya semakin menjadi, muncullah ide karakter Don dan teman-temannya, lalu judul Jumbo, dan akhirnya kami berkolaborasi dengan banyak sekali talenta di Indonesia sampai 400 orang, seperti itu. Oke, baik. Melihat ramainya film Jumbo di sosial media ini ya Mas Rian, kalau dilihat banyak anak-anak sekolah begitu, dan juga mereka rela untuk mengantri untuk bersama dengan teman-temannya, bahkan ada yang menyewa angkutan umum. Mas Rian, ini unik sekali sampai berbondong-bondong untuk menonton film Jumbo. Ini bagaimana tanggapan Mas Rian melihat antusiasme ini? Tentu ini sangat-sangat mengharukan sekali ya, dan sekali lagi membuktikan betapa anak-anak di Indonesia dan keluarga di Indonesia sangat haus akan konten yang bisa dirayakan bersama, apalagi di bioskop Indonesia gitu. Mungkin film animasi cukup sering mereka konsumsi, tapi sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada yang mungkin full dalam bahasa Indonesia gitu, yang sangat mudah dimengerti. Kemudian apa yang mereka lihat di layar itu sangat dekat dengan kehidupan mereka, dengan pertemanan mereka, keluarga mereka gitu ya. Mungkin kalau generasi saya dulu juga pernah mengalami hal yang serupa dengan film Petualangan Sherina, Laskar Pelangi, sekarang terulang lagi di film Jumbo, rasanya sangat-sangat menghangatkan hati.
Baik, berarti ini artinya bukan hanya diterima oleh anak-anak saja, namun juga orang dewasa begitu ya Mas Rian ya. Karena relate sekali kalau boleh dilihat ini ceritanya dan juga filmnya. Ini kalau boleh tahu Mas Rian, kita throwback untuk penulisan skrip dan filmnya ini, bagaimana sampai akhirnya terfikirkan mengadopsi film dengan latar cerita banyak juga emosinya, dan juga ini filmnya juga membuat kita nostalgia ke zaman dulu ini. Mas Rian kalau Betul, boleh tahu. betul. Karena ketika kita meramu ceritanya, kita sudah tahu dari awal bahwa kita ingin film ini bisa dinikmati semua umur gitu. Bagaimana anak-anak yang nonton itu juga merasa dekat dengan pertemanannya, lalu suka dengan visualnya. Namun penonton dewasanya pun juga bisa mendapatkan lapisan makna dan juga bisa tersentuh emosinya, mungkin dari musiknya juga, dari lagunya. Nah, bagaimana kita mencari titik yang seimbang gitu untuk bisa dinikmati oleh anak-anak dan juga orang dewasa gitu. Akhirnya kita mencoba mencari era dalam ceritanya itu yang kita semua sama-sama ingat, tapi anak-anak juga tidak terlalu jauh untuk membayangkan nostalgia pertemanan orang tuanya atau kakaknya itu seperti apa. Jadi harapannya juga setelah nonton filmnya gitu, orang dewasanya juga bisa ngobrol sama anaknya atau sama adiknya bahwa iya dulu kakak main sama teman-teman kakak seperti itu, kurang lebih seperti itu. Makanya kita bilang bahwa film ini kita buat untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita. Jadi otomatis rasa nostalgia pasti muncul. Oke, luar biasa sekali ya, maknanya dalam sekali untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak yang ada di Anak-anak dalam diri kita. dalam diri kita. Betul. Baik. Mas Rian, kalau boleh tahu ini kan melibatkan banyak sekali public figure, penyanyi, dan juga mungkin ada dari para pemain juga yang baru pertama kali nih melakukan syuting film ini. Kalau boleh tahu bagaimana proses mereka sampai bisa menjadi beberapa pemeran dari mereka gitu ya? Apakah ada voice actingnya ataupun ada coachingnya? Bagaimana Mas selama perjalanan? Betul. Jadi memang prosesnya agak berbeda dengan asumsi orang. Kebanyakan orang mengira bahwa film animasi itu selesai dulu gambarnya, kemudian akan didubbing suaranya. Tapi tidak demikian dengan Jumbo, kita justru rekam dulu suara aktingnya, dan mereka tidak melihat gambar jadinya seperti apa agar tidak membatasi acting mereka gitu. Nah, kalau pemilihan cast memang ya seperti pada umumnya sebuah film, kita melalui proses casting dan terpilihlah cast-cast yang berada dalam film Jumbo ini. Namun tentunya memang karena beberapa ada juga yang aktor anak-anak dan belum pernah punya pengalaman acting dalam film sebelumnya, memang kita cukup intens punya proses acting coaching betul. Kemudian kita ada reading scriptnya bersama-sama, kita berlatih acting bersama-sama, kemudian baru rekam suaranya gitu. Nah, setelah kita rekam suaranya, baru nanti saya akan pilih mana yang menurut saya cocok untuk adegan yang saya butuhkan, barulah animasinya dibuat berdasarkan suara itu. Oke, berarti justru recording terlebih dahulu ya Mas ya, baru menentukan scene-nya yang cocok. Betul. Baik, Mas Rian kalau boleh tahu tadi kan kita lihat angka penontonnya hampir tembus 6 juta ya. Ini Amin. Mas Rian expect nggak sih Mas dengan banyaknya jumlah penonton ini Mas? Enggak, sama sekali enggak expect untuk sebesar ini, secepat ini. Karena tentu kita punya harapan bahwa film ini diterima banyak kalangan, lalu menemukan penontonnya gitu ya, tapi untuk sampai hampir menyentuh angka 6 juta dalam 3 minggu itu sama sekali di luar bayangan saya dan bayangan teman-teman. Baik, berarti ini sangat mengejutkan begitu ya, para pemain dan juga Mas Rian tentunya sebagai sutradara. Lalu Mas, ini kan katanya, kalau informasi yang saya dapatkan, ini film Jumbo ini akan ditayangkan di 17 negara. Kalau boleh tahu ini negara mana saja sih Mas Rian? Negaranya akan kita update lagi karena baru mulai akan terdistribusikan, dan itu betul, faktanya betul, tapi kita akan perbaharui lagi listnya karena sepertinya akan nambah. Jadi kalau nanti tunggu aja informasinya, kita akan keluarkan lagi yang lebih resmi. Baik, tapi kalau boleh tahu sedikit Mas Rian, ini di negara belahan mana nih? Belahan dunia, jadi nggak ada yang tayang di Mars, nggak ada yang tayang di bulan, semuanya di bumi kok. Oke, di bumi ya, masih dirahasiakan ya. Ada Asia, ada sedikit Eropa, sama ada beberapa negara Timur Tengah dan negara Baltik. Oke, Asia, Eropa, dan juga belahan lainnya, mungkin gitu ya Mas Rian ya? Betul, Oke, betul. Mas Rian, ini juga bukan hanya tentang filmnya, namun juga ternyata lagu atau backsound dari film ini juga menyentuh hati para penontonnya. Ini kalau boleh tahu, mengapa pemilihan lagu tersebut juga bisa match begitu Mas dengan film ini Mas? Iya, karena memang kita itu bisa dibilang juga salah satu elemen yang cukup magical terjadi ya, karena memang kita pengen
lagu itu menjadi sebuah bagian penting dalam cerita Jumbo gitu. Kemudian ketika kita berkolaborasi dengan produser lagu Lale Ilmanino, kebetulan pada saat yang bersamaan mereka juga pengen menyampaikan sebuah lagu yang bisa diterima oleh anak dan keluarga. Akhirnya kita ketemu visinya, lalu muncullah lagu Selalu Ada di Nadimu ini, yang mana secara struktur mungkin agak berbeda dengan lagu-lagu pop pada umumnya yang memiliki chorus atau pengulangan, tapi ini enggak. Lagu Selalu Ada di Nadimu ini sekali jalan dan bentuknya adalah sebuah pesan orang tua terhadap anaknya, seperti itu. Oke, baik. Terakhir Mas Rian, mungkin ini tentunya menjadi angin segar bagi film animasi di Indonesia. Ini harapan dari Mas Rian dan juga teman-teman mungkin yang turut terlibat dalam film Jumbo ini apa, Mas? Tentunya berharap film animasi Jumbo bisa diterima lebih banyak orang lagi, menyentuh hati lebih banyak penonton lagi, tapi juga menjadi batu loncatan atau mungkin standar baru ya untuk film animasi Indonesia. Harapannya mungkin anak-anak yang sekarang nonton film animasi Jumbo, bahkan yang rame-rame naik angkot itu, kalau punya cita-cita pengen jadi pembuat film animasi di masa depan, untuk terus mengejar cita-citanya, karena sangat mungkin terjadi, sangat mungkin tercapai, dan harapannya juga kreator-kreator lain, perusahaan-perusahaan film lain untuk membuat film animasi yang bahkan lebih bagus lagi dari Jumbo, sehingga nanti industri animasi di Indonesianya juga bisa kita banggakan, bisa bawa lagi ke kancah internasional. Oke, baik. Kami harapkan juga Mas Rian tentunya dengan teman-teman juga akan membuat proyek baru lagi ya Mas ya untuk perfilman animasi di Indonesia ya. Kita tunggu pokoknya Mas Rian. Baik, terima kasih Mas Rian telah bergabung dan berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sukses untuk film Jumbo. Siap, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat para lansia yang menjadi penyiar radio. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.